dikenal dengan Miss Universe Indonesia, biasa kita sebut MUID ya. Di sisi sebelah kiri saya sudah ada adik-adik kita di sini, ada Rati, ada Jelita. Mereka juga bagian daripada korban yang mengalami apa yang tadi kami sampaikan di dalam pelaporan ini. Tadi siang bersama kita ada Mbak Sally, Mbak Rizky, dan ada Natasha yang juga sudah memberikan keterangan di hadapan kepolisian terkait dengan apa-apa saja yang dialami secara garis besar ya terkait dengan dugaan pelecehan ini. Jadi mungkin kita agak cerita dulu gambaran umumnya ya, bahwa ketika akan dilakukannya Miss Universe ajang kecantikan ini di Indonesia, mereka menawarkan lisensi kepada provincial director yang kemudian diambil alih, dibeli ya oleh Mbak Sally dan Mbak Rizky. Ada lagi satu lagi namanya Pak Hendri ya. Ada perwakilannya kok dari Jawa Timur, Pak. Di sana. Pak, perwakilan dari Jawa Timur. Ya, jadi 3 daerah inilah yang akan melakukan audisi di masing-masing daerah, yaitu Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, terkait daerah-daerah yang lain seperti apa? Ternyata ada perlakuan yang berbeda, tapi tidak akan kita bahas di sini. Tetapi singkatnya adalah sebenarnya sudah banyak dirasakan oleh sahabat-sahabat PD ini hal-hal yang rasanya kok tidak proper ya, kok rasanya ada yang tidak profesional ya, tetapi selama ini mereka berusaha membuat ini kembali on the track ya, memperbaiki sampai akhirnya kejadian pada tanggal 1 Agustus 2023 menjelang Grand Final, 3 hari menjelang Grand Final. 2 hari menjelang Grand Final, di mana bahkan PD aja ya, provincial director ini tidak diberitahu terkait adanya body checking gitu. Tadi kita serahkan bukti juga kepada kepolisian, rundown agenda keseluruhan, tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking. Sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono ya, melanggar hak-hak pribadi private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan, orang di dalam juga bisa keluar masuk semaunya gitu. Nah, dari hal-hal ini mereka tuh awalnya cukup mencerna sebenarnya apakah ini perlu dilakukan ya. Pada saat itu juga mereka ada yang menangis, ada yang kena mental, ada yang menolak, tetapi seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan karena ada bahasa di internasional kalian akan lebih parah lagi, kalian akan ditelanjangi di depan banyak orang gitu. Sehingga hal-hal ini ada relasi kuasa di antara panitia yang melaksanakan dengan para kontestan. Terjadilah body checking, di mana pada saat body checking ini ada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana orang-orang terdekatnya membayangkan mereka dilakukan pemeriksaan, disuruh melepaskan busana di hadapan orang yang berbeda jenis. Kemudian akhirnya mereka melaporkan kepada PD ya, tingkat cerita berupaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah ada concern dalam hal body checking. Nah, kemudian ini terus bergulir, ramailah di media sosial, sempat diminta klarifikasi dari Mbak Sally, dari Mbak Rizky, kenapa sih body checking seperti ini harus dilakukan? Kalaupun ada hal-hal yang common dilakukan tidak seperti ini gitu. Tentu ini cukup merusak sistem dan ini mengecewakan ya, bahwa ajang kompetisi kecantikan dengan harapan menaikkan value perempuan di Indonesia ini justru menjadikan mereka seperti objek ya, karena ada
perilaku-perilaku yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Tujuannya apa? Motifnya apa? Sehingga ini di dalam proses laporan kami tadi, kami sudah melaporkan PT Capella ya, Swastika Karya yang menaungi Miss Universe Indonesia MUID ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum. Jadi dari beberapa pasal yang tadi sudah disampaikan, ada pasal-pasal yang memberatkan, yaitu terkait pasal 14 dan 15. Ada pasal 5 dan 6 juga, semuanya di ranah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Kenapa ada pemberatan? Karena mereka diperlakukan ketika ada relasi kuasa, ketika mereka merasa terintimidasi gitu. Nah, kemudian bergulir isu semakin dalam ya. Ditambah lagi mungkin di sini ada Mas Rio, ada Mas Alwin ya, Elwan, dan mereka ini sebenarnya tadinya adalah bagian daripada orang-orang yang berada di Miss Universe Indonesia. Nah, dalam 2 hari kita lihat ada 4 orang. Ada 4 orang yang mundur gitu, yang kemudian kita terus mendapatkan laporan seolah-olah mereka berdua ini adalah dalang ya, bahwa mereka lah yang melakukan perbuatan itu, karena seperti yang kita ketahui Mas Rio ini di bagian motret gitu ya. Apakah Mas Rio yang memotret? Nah, mungkin ini yang harus kita luruskan juga ya, bahwa semua berita-berita yang simpang siur terkait keluarnya mereka itu kami rasa itu tidak ada kebenarannya ya, bahwa tidak ada hubungannya, karena kami sudah mendapat laporan hampir lebih dari 10 korban ya, bahwa siapa saja yang berada di ruangan itu, siapa saja yang ikut menyaksikan, siapa yang merekam, siapa yang bolak-balik. Saya rasa dari seluruh keterangan nanti bisa disampaikan oleh Rati juga Jelita, tidak ada mereka berdua gitu. Sehingga kami tidak juga ingin problema yang terjadi saat ini merugikan mereka yang selama ini kita dapat cerita dari adik-adik juga punya dedikasi yang tinggi ya dalam proses Miss Universe ini, sehingga kami ingin meluruskan hal tersebut. Nah, mungkin dalam hal ini silakan teman-teman bertanya, nanti Jelita sama Rati juga bisa menyampaikan sesuatu. Total berapa orang yang dilaporkan Pak tadi untuk orangnya, dan mungkin bisa disebut inisialnya? Ya, hari ini tuh kita masih dalam proses pelaporan ya. Kita melaporkan 3 orang. Untuk inisial mungkin belum bisa kita sampaikan karena begitu inisialnya kita sebutkan teman-teman langsung tahu tuh gitu. Jadi nanti tunggu dulu, kita hargai proses hukum ini. Mudah-mudahan, kita berharap, kita doakan pihak kepolisian cepat bekerja sehingga ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai pihak-pihak ini menghilangkan barang bukti, membuat playing victim dan lain sebagainya yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan mereka juga merasa bahwa yang mereka lakukan ini merugikan banyak pihak loh, banyak orang tua gitu. Kita aja ibaratnya ya, adik-adik ini ganti baju di depan ayahnya sendiri aja malu, ini disuruh ganti baju, buka baju di hadapan laki-laki lain, itu kan kayaknya menyakitkan bagi orang tua gitu. Mas Rio, sedikit Mas Rio. Ini kan yang dipermasalahkan terkait sesi pemotretan ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ informasi yang saya terima sedikit dari PC sendiri bahwa Mas Rio juga memvideokan, itu seperti apa ya? Oke, saya klarifikasi sedikit di sini bahwa saya itu tidak terlibat dalam pemotretan telanjang yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia. Saya dan Elwan pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwan juga tidak ada di bilik tersebut gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil gitu. Jadi saya turun, Elwan pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus. Kita mau hapus gitu tujuannya.
Nah, kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu ada benar adanya gitu. Saya tidak melakukan adegan foto-foto itu. Jadi kayaknya seperti ada misleading berita, mentang-mentang saya seorang fotografer dikira saya yang foto bugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan, dan yang paling marah saat itu adalah kita berdua, aku dan Elwan itu sangat marah karena sebetulnya tidak ada agenda seperti ini, tidak ada penjadwalan body checking dan sampai harus menelanjangi para peserta ini di depan 5 orang. Mungkin kalau misalkan mau dengar pengalaman langsung, ada 2 korbannya di sini yang mungkin mereka bersedia untuk diinterview. Silakan deh. Untuk mempertegas saja, apakah topless atau full nude? Oke, diceritain aja satu-satu. Dari Rati dulu mungkin atau JJ. Seperti yang dikatakan tadi, pertama tuh kita disuruh untuk fitting dan tidak ada agenda untuk melakukan body checking. Makanya saya sebagai salah satu finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget. Agak kenceng Suara suaranya. kencang Kak, maaf ya. Suaranya tak ada. Iya. Kencang. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba bugil. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian bokong. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes, dan sebagai wanita itu saya merasa sangat direndahin kan. Ya ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada sampai segininya sebenarnya. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Satu lagi. Saya Jelita, salah satu finalis dari MUID. Dari pengalaman saya pribadi, saya termasuk finalis yang awal-awal dalam kegiatan body checking ini. Jadi kronologi pertamanya saya dipanggil untuk melakukan fitting. Benar-benar saya itu dipanggil, kata-katanya Jelita akan melakukan fitting. Ya udah, saya bawa gaun saya masuk ke dalam. Tiba-tiba saat saya mau buka baju, dan tiba-tiba disuruh untuk buka atasan underwear yang di atas. Terus saya bingung, kayak oke, saya tetap nurut-nurut aja karena kan saya sebagai finalis di sini, saya merasa tuh takut tertekan, seperti takut masuk dalam penilaian kalau saya menolak. And then langsung saya agak dibentak karena saya sempat menolak untuk membuka. Oke, saya membuka bagian atas saya, lalu saya tiba-tiba disuruh untuk body checking. Saya disuruh angkat kaki satu dan dicek kayak kaki saya kenapa, terus saya kekurangannya apa, tapi itu saya tidak difoto, tapi saya hanya dicatat saja. And then setelah dibuka atasnya tadi, saya menutup lagi bagian atas saya, namun saya dibentak lagi, dimarahin kalau saya ini gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri, kompetisi luar negeri. Kalau di luar negeri nanti kamu akan telanjang di depan banyak orang, so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, harus embrace yourself. Dan di situ saya jadi takut. That's why makanya saya langsung lepas aja, dan saya mengikuti kegiatan body checking and then langsung fitting. Dan di situ tidak hanya perempuan saja, di situ ramai, ada laki-laki, yang saya ingat ada 3 laki-lakinya, dan sisanya tuh cewek, dan itu ramai dan tidak di ruang tertutup, tidak ada pintu, benar-benar hanya sekat kayu saja, dan itu orang lalu lalang masuk ke dalam tuh sangat bebas. Jadi saya sebagai wanita merasa hak saya sebagai wanita itu sangat malu dan sangat kena mental saya sendiri. Saya benar-benar sampai sekarang susah tidur karena overthinking. Saya sebelumnya belum pernah ikut beauty pageant, ini pertama kalinya, dan ini first impression saya merasa sedih banget dapat perlakuan seperti ini. That's why makanya saya mentalnya masih belum oke sampai saat ini. Jadi seperti itu dulu. Mas Erdogan, kalau saya tidak salah, Mas Erdogan kan selalu tampil dalam ajang Miss Universe juga ya, baik buat media ataupun apapun ya. Pertanyaan saya adalah posisi Mas Erdogan sendiri di MUID itu seperti apa? Satu, dan kenapa Mas Erdogan tidak mengetahui adanya proses body checking?
Oh baiklah, jadi saya jelaskan dari sisi point of view saya. Di saat itu memang secara de facto saya adalah CEO dari Miss Universe Indonesia. Tapi secara de jure, kontrak saya sudah habis pada tanggal 30 Juli 2023. Sementara kejadiannya itu berada di tanggal 1 Agustus 2023, seperti itu. Dan rundown, kita sudah ada pegang rundown dan di situ tidak ada nama saya yang maksudnya membuat rundown itu dan juga mengedit atau memodify rundown tersebut, sehingga saya pun tidak ketika saya melihat rundown yang sudah di-approve oleh semua itu tidak ada jadwal body checking di sana. Jadi saya mau meluruskan dan juga mau membersihkan nama baik saya supaya karena saya sendiri jengkel kenapa nama saya juga terikut dalam hal ini seperti itu. Nah, untuk Naddir Bali dan Jawa Timur sendiri sama Jawa Barat gitu kan. Kabarnya ada kong kali kong terkait pemenang MUID sendiri gitu. Karena pihak PC menyebut bahwa Jabar dan Bali meminta agar dimenangkan atau seperti apa gitu. Untuk masuk Untuk masuk top 5 gitu. Minta dimenangkan. Bilangnya kita minta dimenangkan. Apa tadi? Iya, jadi kan yang untuk pemenang juara 1 ini itu kan ada kong kali kong kabarnya gitu kan. Dan ada keinginan juga dari Bali maupun Jawa Barat minta dimasukkan dalam top 5 atau menang juga. Itu seperti apa? Ya mungkin dari Naddir Bali ataupun Jabar. Selamat malam, saya Rizky Ananda, saya adalah Province Director Jawa Barat. Jadi kami melakukan audisi sampai bootcamp dan grand final di Jawa Barat itu secara bersih. Saya tidak pernah ada anak titipan, saya tidak pernah ada suap menyuap, karena kami memang memilih anak-anak itu merupakan anak-anak yang bertalenta, memiliki confidence yang tinggi, gitu kan, value-nya juga yang tinggi juga. Waktu saya kirimkan anak-anak saya, ini anak-anak saya ya, Jelita, Ratih, juga ada satu lagi Mutia, itu memang Ratih itu masuk ke dalam top 15, Jelita memang tidak masuk, dan Mutia masuk ke dalam second runner up ya, jadi dia juara 3. Di situ kita tidak pernah meminta ya untuk anak-anak kita bisa masuk, apalagi bisa juara. Tapi saya di sini meminta untuk sesuai kriteria yang memang diajukan pada saat kita membeli lisensi, yaitu syaratnya adalah tinggi minimum 168. Dan saya mengirimkan anak saya itu dengan tinggi 169. Di sini teman-teman semua silahkan lihat tinggi Mutia seperti apa, tinggi yang juara pertama seperti apa, tinggi yang juara kedua seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Untuk Bali sendiri? Kalau boleh tahu PC udah mengeluarkan statement di mana ya? Karena kita belum Ini off the recordnya dia. Kita hanya untuk mengkonfrontir saja. Jadi PC mengeluarkan statement off the record. Iya, bukan, maksudnya komunikasi. Saya berkomunikasi. Bapak. Bapak dari media mana? Saya dari LT. Hah? Ambetura. Ambetura. Oke. Terima kasih. Nggak, jadi kan memang belum ada statement resmi sendiri dari PC secara Iya, dia belum mengeluarkan. Jadi dia hanya menyebarkan isu-isu yang tidak benar seputar menggiring opini seolah-olah ini semua adalah pelakunya kita. Jadi dia playing victim. Tapi kan di sini banyak korbannya. Nanti seperti yang Mbak Melisa akan ceritakan kelanjutannya, nggak mungkin lah korban itu semuanya berbohong gitu. Jadi ya nggak mungkin lah. Pasti gitu. akan terungkap. Kebenaran akan terungkap. Nah, tetapi pagi hari ini ya ada hal yang cukup mengejutkan kita semua. Ya. Ketika ownernya atau pemegang lisensi dari Miss Universe Indonesia PT Capella ini, yaitu Ibu Poppy Capella, dia memberikan statement di dalam laman Instagram resminya, di mana dia menyampaikan menganulir terkait dengan tinggi minimum dari peserta. Nah, ini cukup aneh sebenarnya, kok bisa acara sudah selesai 4 hari lalu baru dia sampaikan. Dan ini kan seperti menjawab apa yang diresahkan oleh masyarakat beberapa waktu setelah kemenangan dari Miss Universe itu diumumkan ke publik. Tetapi buat kami adalah segala hal akhirnya setelah kami melihat betapa kejamnya, betapa kejinya apa yang sudah mereka lakukan, mereka nodai niat baik dari Miss Universe ini diadakan,
tindakan terhadap adik-adik ini, kami akhirnya akan menggali keseluruhan apa-apa saja inkompeten yang mereka, apa-apa saja ketidakprofesionalan mereka terkait isu tinggi badan dan lain sebagainya. Tentu terkait PD sendiri juga tidak akan berkenan ya, karena azas yang paling penting dalam sebuah kompetisi sudah mereka langgar, yaitu fairness. Itu yang kami duga. Tetapi ini akan terus kami dalami dan kami akan melakukan dan memikirkan langkah hukum apa yang akan dilakukan terkait hal-hal yang tadi disampaikan. Mas Rio, nih, apa hubungannya Mas Rio dengan Miss Universe ini dan kenapa mengundurkan diri gitu? Aku dengan Miss Universe. Jadi aku dipinang sama Miss Universe ini memang diajak di awal berdirinya Miss Universe, karena aku pikir ini sebuah organisasi baru yang fresh, karena sudah memisahkan diri dari organisasi yang sebelumnya. Jadi saya pikir ya karena isinya anak muda semua, kenapa tidak saya mencoba bergabung dan membantu mengembangkan Miss Universe Indonesia menjadi ke arah yang jauh lebih modern dan lebih baik lagi. Itu awalnya misi saya. Tapi setelah berjalannya ke belakang ini, mungkin banyak ketidaksamaan visi dan misi antara saya dengan pihak Miss Universe sendiri, banyak perbedaan inilah ya visi. Jadi akhirnya saya juga banyak mundur, maksudnya tidak terlalu banyak involve lagi di dalam Miss Universe Indonesia dan dilanjutkan oleh beberapa pihak yang ada di dalam situ gitu. Nah, saya berkontribusi di sini membawa Provincial Director, ada Ibu Sally dan Ibu Rizky, karena mereka berdua adalah sahabat saya. Kebetulan waktu itu ownernya meminta saya untuk menjualkan license. Padahal sebenarnya judulnya saya ini adalah dipinang sebagai visual director atau fotografer di situ. Tapi sebagai teman, saya membantu untuk mengenalkan kedua sahabat saya ini menjadi provincial director di situ. Emang kita mengawali semua ini dengan baik-baik dan kita bertujuan memang mau membesarkan nama Indonesia di kancah internasional. Tujuan awal kita ya, visi kita. Tapi kita nggak tahu ada pihak lain yang mungkin di perjalanan ini berubah konsep atau berubah visi misi, saya nggak tahu. Makanya lebih baik ketika kontrak saya habis, saya lebih memilih untuk mengundurkan diri dan tidak tergabung lagi dalam Miss Universe Indonesia gitu. Itu keputusan saya. Sebelum membuat laporan, apakah sudah ada komunikasi misalnya mencoba untuk menghubungi pihak dari sana atau? Ya, karena ini adalah pidana ya, dan korbannya bukan cuma 1-2 orang. Dan kita melihat perbuatan ini tuh bukan perbuatan yang bisa ditolerir hanya dengan mendapatkan keterangan ataupun permohonan maaf ya, sehingga kita memandang perlu adanya laporan resmi bahwa memang ada hak-hak yang sudah dilanggar di sini gitu. Terkait nanti seperti apa mereka merespon ini, biarkanlah sudah menjadi kewenangan pihak yang berwajib. Kita percayakan semuanya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan presisi gitu. Kita tidak mau seperti yang disampaikan Jelita dengan Rati tadi, mereka tidak mau dan menjadi beban moral bagi kita semua kalau organisasi seperti ini tidak diberikan efek jerah ya, tidak dilaporkan secara hukum, ini akan terus menerus terjadi. Kita tidak mau ada korban-korban yang lainnya dan ini akan menjadi presiden buruk ya di dunia pigeon lover ini. Untuk yang PD, sampai sejauh mana keterlibatan PD melepas anak-anak itu ketika di ajang finalnya? Apakah ketika peristiwa itu tidak terdamping di tanggal 1 itu ya? Kan biasanya atau mungkin karena memang tidak ada lagi fungsi PD di situ. Atau seperti apa mungkin bisa jelasin? Saya jelasin sedikit ya. Jadi saya tuh jujur membeli lisensi Miss Universe Indonesia yang Provinsi Bali ini karena semata-mata saya menjadi sahabatnya Koryo. Jadi saya tidak mengenal Poppy Capella sama sekali. Saya kenal Koryo. Jadi saya mau beli, kayak Kiki juga seperti itu, nggak kenal Poppy Capella sama sekali, saya beli. Nah di situ saya benar-benar penuh dengan dedikasi ya. Sampai saya melakukan audisi roadshow to kampus untuk mencari yang sesuai kriteria. Sampai akhirnya saya bikin bootcamp sampai grand final. Koryo juga menjadi saksi. Ketika kita jadi juri, kita diskusi dengan sangat hati-hati. Saya bilang, loh ini tadinya mintanya 1 perwakilan yang dikirim ke pusat. Tapi mungkin karena pusat kekurangan peserta, akhirnya kita diminta 3. Itu mendadak loh, kita diminta 3 mendadak, jadi juara 1, juara 2 sama favorit. Nah, yang favorit ini kan ditentukan oleh voting, jadi bukan kita yang menentukan ya. Favorit ini dipilih atas dasar voting. Nah, ternyata yang di voting, yang menang voting itu
Lola itu memang tingginya bukan 168, makanya saya langsung telepon Poppy saat itu kan. Saya bilang, loh ini gimana? Tingginya kurang kok ya? Iya nggak apa-apa, katanya kirim aja. Kalau voting itu bebas, dia bilang kayak gitu. Nah yang saya kirim 1-2-nya itu sesuai dengan kriteria 169 nih. Natasha 170, Chelsea 169. Dan setelah dikirim ke karantina itu memang sudah putus. Selesai dengan provincial director kayak gitu. Jadi memang kami sudah mengirim ke pusat seperti itu. Artinya PD itu mengetahui peristiwa itu setelah mereka mengadukan. Betul, ya. Setelah final. Anak-anak waktu tanggal 1 Agustus setelah anak-anak tiba-tiba ditodong untuk body checking, disuruh buka semuanya tuh ada salah satu anak dari provincial Bali itu langsung nangis, langsung shock, dia bilang saya dipermalukan gitu-gitu. Ya aku langsung komplain. Nah saat itu memang tidak ada tanggapan sama sekali kecuali Ko Eldun yang menanggapi gitu. Jadi saya tuh sangat terbantu sekali dengan Ko Eldun dan Ko Rio. Jadi memang tidak ada itikat baik dari mereka yang merespon. Kita tuh tidak didengar dengan yang lainnya. Kita nggak dipedulikan. Hanya Ko Eldun inilah sama Ko Rio ini yang membantu kita. Kita udah nggak bisa melihat anak-anak lagi. Kita sudah nggak bisa menghubungi mereka lagi kalau misalkan bukan mereka berdua yang menjadi jembatan buat kita gitu. Jadi waktu itu juga mungkin kalau di Jawa Barat memang kita alhamdulillah ya nggak ada yang difoto, tapi Bali ada yang difoto. Dua anak. Itu juga Jatim ada juga yang difoto. Jatim 1 anak yang difoto. Tapi benarkah ada penyebaran nggak sih? Nah sebenarnya dalam proses pelaporan tadi itu yang dikhawatirkan, itu yang menjadi beban mental daripada teman-teman ya. Ketika setelah proses body checking itu dilakukan, ada yang diambil foto ya, itu tidak ditunjukkan apa-apa saja gambar yang sudah diambil, sehingga tidak bisa dapat gambaran apakah benar seperti yang mereka sampaikan hanya di bagian-bagian tertentu, tapi apapun itu kan tubuh seseorang gitu ya. Dan harusnya orang yang melakukan body check itu orang yang punya kapasitas dan harus ada informasi dulu terkait itu gitu. Nah dalam body checking ini kan kita melihat sama sekali tidak ada etikanya. Sementara para kontestan ini mereka meminta tanda tangan ya, ada perjanjian antara si pelaksana dengan para kontestan bahwa harus menjaga norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. That's why kenapa Miss Universe Indonesia tidak ada menggunakan pakaian renang, karena disesuaikan dengan adat ketimuran kita. Ternyata di dalam proses mereka memperlakukan hal-hal yang nggak Indonesia sekali gitu. Sebelumnya ada nggak sih Mbak body checking itu? Memiliki data tersebut menurut Ya, Korio gimana? Jadi gini, si pemotret itu yang melakukan pemotretan itu pun satu orang dan dia yang memegang data itu. Tapi pada saat itu setelah anak komplain ada jeda waktu memang beberapa 2 jam. Kemudian Elwan langsung memanggil orang tersebut dan memerintahkan untuk dihapus gitu. Tapi memang kita nggak tahu selama 2 jam itu udah ditransmisiin ke siapa aja, karena itu kita tidak bisa bertanggung jawab juga karena bukan aku yang moto kan gitu. Jadi jangan salah ya. Jadi pengembangan dalam proses penyidikan termasuk CCTV. Apakah dalam CCTV yang ada di Bandung itu bisa menyorot anak-anak yang sedang tengah dilakukan body checking gitu. Ditambah lagi karena dilakukan tidak secara private, artinya mereka di antara mereka bisa saling melihat kekurangan atau organ tubuh masing-masing di antara mereka jadi kayak kepikiran, gila nih gua diomongin apa nih soal tubuh gua gitu kan, apakah si yang melakukan body checking ini orang yang benar-benar menjaga privasi itu. Tapi kalau dilihat dari semua proses yang dilakukan dengan tempat yang sesembrono itu yang kita khawatirkan tidak akan dipenuhi. Jadi lebih baik kita laporkan kepada pihak berwenang untuk mengantisipasi jangan sampai adik-adik ini sudah berkarya ya, mereka berusaha berkarir dan berjuang dengan berbagai kompetisi, ternyata 3 tahun 4 tahun kemudian video ini beredar atau apapun itu yang kita nggak bisa expect ada apa foto ya gitu. Sehingga ya lebih baik kita serahkan kepada pihak berwenang, nanti mereka yang akan melihat apa motifnya, sudah disebar kemana, kita sama sekali tidak punya. Bang, lagi. Berarti tadi kan sudah sempat dihapus-hapusin ya? Mereka menunjukkan ya. Jadi gini, mungkin kronologinya proses penghapusannya itu ada di Elwan karena Elwan yang menyaksikan proses penghapusannya. Elwan, silakan. Ya, jadi untuk proses penghapusannya sendiri dari handphone saya. Dari handphonenya yang bersangkutan itu saya merekam proses penghapusannya.
lalu saya diminta untuk mengirimkan ini, tapi saya nggak mau karena saya memang tidak mau terlibat seperti itu. Karena kan ya kalau saya mengirimkan kan ya berarti, cuman akhirnya dari proses tersebut Koryo Motret berinisiatif biar cepat selesai masalahnya. Akhirnya beliau yang merekam dan akhirnya sudah diberikan kepada Tess Sally dan itu sudah selesai. Ya, jadi saya clearin lagi, proses merekamnya itu bukan saya merekam orangnya lagi telanjang, tapi saya merekam klarifikasi bahwa benar ada anggota MUID yang melakukan foto-foto bugil seperti itu, dan saya laporkan kepada Provincial Director bahwa ini sudah dihapus, benar terjadi tapi sudah dihapus gitu. Gambar tersebut. Tapi saya tidak tahu selama 2 jam itu sudah dikirim kemana saja. Karena kita berdua tidak menjamin itu sudah dikirim kemana aja. Saya tidak bisa menjamin. Tapi kalau dihapus memang kita melihat sendiri itu dihapus. Bahkan kita tidak melihat secara besar, hanya thumbnailnya saja karena kita berdua pun menghormati privasi para wanita ini. Total ada 5 perempuan yang kena gitu. Itu yang di foto ya? Yang di foto, tapi ada telanjangnya semuanya. 30. Yang memfoto itu apakah menjadi salah satu dari 3 yang dilaporkan? Tentu pastinya. Yang memfoto. Yang motret. Pemotretan pada saat Yang memotret apakah menjadi salah satu dari 3 yang dilaporkan? Iya. Oh iya, oke. Penegasan lagi Nah, saya termasuk tambahkan dulu ya terkait yang dibuatnya klarifikasi itu, satu, menegaskan bahwa perbuatan itu memang terjadi, yang mereka sudah mengakui bahwa memang ada perbuatan itu dengan berbagai alasan, ya biarkan nanti hukum yang bekerja. Dan kemudian dalam klarifikasi itu kami juga disampaikan oleh korban bahwa mereka tidak pernah ada by consent seperti yang mereka coba-coba menegaskan di dalam video itu, bahwa seolah-olah ini ada consent. Tidak pernah ada consent, mereka di dalam relasi kuasa, sehingga ini justru memperkuat adanya perbuatan yang sudah melanggar baik itu norma maupun itu hukum di Indonesia. Kok alasan si penyelenggara melakukan itu akhirnya apa ya? Sebenarnya gini, di sebuah kontes kecantikan body check up itu sebenarnya wajar, tapi setahu saya dari ajang yang lain itu dilakukan di ruangan yang tertutup rapat, privacy, dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan sesama jenis. Jadi bisa orang medis dan berjenis kelamin sama, dan tidak dilakukan rame-rame dan ditontoni oleh banyak orang dengan jenis kelamin yang berbeda gitu. Itu yang setahu saya, karena saya kan di dunia pageant ini juga udah lebih dari 10 tahun. Saya belum pernah dengar ada kasus orang ditelanjangin dan difoto gitu. That's why pada saat mendengar itu saya turun dari atas, langsung saya tegur. Ternyata Elwon lagi sedang melakukan penghapusan, karena memang Elwon maunya ini diberesin gitu, dihapus, takutnya nyebar. Tapi saya juga udah sempat menegur pihak yang merekam bahwa Anda salah melakukan adegan foto-foto tersebut. Mau dia bilang mau fotonya cuman area-area tertentu, tapi kan si pihak, saya sebagai fotografer, saya memegang kamera handphone ini, bisa aja saya menggunakan lensa wide, which is mukanya bisa juga ketangkep. Dan itu kekhawatiran yang dirasakan oleh para finalis ini, takutnya wajah mereka terekam atau buah dada mereka terekam, itu kan akan memalukan mereka sendiri di lain waktu gitu. Dan mereka jadi tidak bisa jadi merasa kayak insecure gitu. Jadi makanya di potretnya, kenapa? Di potretnya itu katanya untuk apa? Ya itu untuk body checking Mbak namanya. Jadi sebenarnya di pageant itu body checking untuk melihat apakah ada mungkin bagian-bagian tertentu yang cacat atau yang luka atau segala macam yang mungkin nantinya bisa ditutup dengan foundation atau apa gitu. Tapi tidak, sebenarnya aku belum pernah dengar ada rules membuka bra gitu. Biasanya itu hanya digambar. Nah kalau kayak di petugas-petugas misalnya di kedokteran, BNN, misalnya kayak di militer ya gitu ya, itu dia ada bagian tubuh yang digambar, nanti ditandain aja ada di bagian yang mana, misalnya tangannya ada scars, di pahanya ada apa, tidak difoto karena foto ini rentan disalahgunakan. Nah ditambah lagi, setiap orang yang akan dilakukan sesuatu terhadap dirinya harus diinformasikan dulu dong, harus ada akses informasi bahwa akan dilakukan body checking, tujuannya apa. Tetapi ini tidak sama sekali, seolah-olah ini kayak ditutupin ya, gitu. Sampai detik terakhir sebelum masuk itu disampaikan bahwa ini adalah fitting, gitu.
Jadi kan kita jadi menangkap sebenarnya nih maksudnya apa, untuk apa, dan itu dilakukan bukan di awal-awal Ya, karantina. Jadi karantina itu terjadi dimulai di tanggal 21 Juli. Iya. Tapi ini dilakukan 1 Agustus, which is tinggal 2 hari lagi udah grand final. Jadi sebenarnya tujuan body checking ini buat apa? Kalau memang mau dilakukan sebenarnya first day itu dilihat dulu bagian tubuhnya apakah ada yang nanti misalkan lututnya ada koreng atau apa gitu. Tapi kalau ini dilakukan 2 hari sebelum grand final. Ya saya nggak tahu mereka dapat aturan dari mana, saya juga belum pernah dengar. Berarti menegaskan kembali body checking dengan telanjang dan dipotret baru pertama kali terjadi. Ini saya Mbak sendiri juga baru dengar kan ada ajang yang memotret bagian tubuh cewek pada saat telanjang gitu. Dan disaksikan di dalam sana ada juga Ada 3 laki-laki yang menyaksikan gitu. Kejadiannya bergantian kan ya? Bergantian 30 peserta. Ada yang dibikin bersamaan. Coba Rati share pengalamannya itu. Bisa dijelasin Kak? Iya. Jadi waktu saya masuk, saat dibilang ada fitting itu masih ada finalis lain yang kondisinya sedang telanjang. Dan saat saya body checking, ada 2 finalis lagi yang dipanggil untuk melakukan body checking. Jadi total di bilik itu ada 4 finalis yang sama-sama kita telanjang. Menegaskan saja berarti perintah pemotretan ini dari PC sendiri atau seperti apa ya? Gini Pak, kalau untuk hal-hal seperti itu kita nggak tahu itu perintah dari siapa. Karena di dalam organisasi ini banyak orang-orang yang merasa dirinya punya kuasa dari PC gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak bilang PC udah secara off the record udah mengeluarkan statement, mungkin statement itu bisa diupload biar kita bisa jadikan bukti kalau dia itu telah memfitnah kita gitu. Kalau aku bilang gitu ya. Berarti PC salah satu yang dilaporkan pemilik PT tersebut. Saya nggak tahu. Ya, nanti kita lihat aja ya dalam proses hukumnya nanti. Mudah-mudahan bergerak cepat dan para terlapor ini segera dinaikkan status dan diminta pertanggungjawaban pidana. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan para korban bisa segera lekas membaik secara mental dan psikologis. Dan hal yang seperti ini tidak menjadi presiden buruk di dunia pageant ya, tidak mematahkan semangat bahwa azas fairness ini masih layak untuk kita perjuangkan. Hanya orang-orang yang inkompeten yang harus kita kita pertanyakan kelayakannya di sini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, foto yuk. Jatim sini Pak. Kayaknya duduk aja. Mereka mundur dikit kali. Kan mau dipoto ya. Duduk aja. Bang mau minta ini ya. Iya, udah banget tadi. Oke. Tahan. Kanan dulu. Oke, terima kasih. Tengah. 1, 2. Oke, clear? Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Waktunya. Perempuan dan anak ya, hari ini kami sudah mendapatkan penerimaan laporan terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami oleh adik-adik kami. Mereka adalah finalis dalam sebuah ajang kompetisi kecantikan yang luar biasa besarnya di Indonesia yang dikenal dengan Miss Universe Indonesia. Biasa kita sebut MUID ya. Di sisi sebelah kiri saya sudah ada adik-adik kita di sini, ada Rati, ada Jelita. Mereka juga bagian daripada korban yang mengalami apa yang tadi kami sampaikan di dalam pelaporan ini. Tadi siang bersama kita ada Mbak Seldi, Mbak Rizky, dan ada Natasha yang juga sudah memberikan keterangan di hadapan kepolisian terkait dengan apa-apa saja yang dialami secara garis besar ya terkait dengan dugaan pelecehan ini. Jadi mungkin kita agak cerita dulu gambaran umumnya ya, bahwa ketika
akan dilakukannya Miss Universe ajang kecantikan ini di Indonesia, mereka menawarkan lisensi kepada provincial director yang kemudian diambil alih, dibeli ya oleh Mbak Sally dan Mbak Rizky. Ada lagi satu lagi namanya Pak Hendri ya. Ada perwakilannya kok dari Jawa Timur, Pak. Di sana. Pak, perwakilan dari Jawa Timur. Ya, jadi 3 daerah inilah yang akan melakukan audisi di masing-masing daerah, yaitu Bali, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, terkait daerah-daerah yang lain seperti apa? Ternyata ada perlakuan yang berbeda, tapi tidak akan kita bahas di sini. Tetapi singkatnya adalah sebenarnya sudah banyak dirasakan oleh sahabat-sahabat PD ini hal-hal yang rasanya kok tidak proper ya, kok rasanya ada yang tidak profesional ya, tetapi selama ini mereka berusaha membuat ini kembali on the track ya, memperbaiki sampai akhirnya kejadian pada tanggal 1 Agustus 2023 menjelang Grand Final, 3 hari menjelang Grand Final. 2 hari menjelang Grand Final, di mana bahkan PD aja ya, provincial director ini tidak diberitahu terkait adanya body checking gitu. Tadi kita serahkan bukti juga kepada kepolisian, rundown agenda keseluruhan, tidak ada menyebutkan sama sekali adanya namanya body checking. Sehingga tentu saja teman-teman kontestan ini cukup terkejut karena sebenarnya agenda mereka hari itu adalah fitting. Nah, ternyata ada body checking yang dilakukan secara sembrono ya, melanggar hak-hak pribadi private, dilakukan di sebuah ballroom. Mungkin teman-teman bisa bayangkan ballroom itu terbuka, di mana ballroom yang kita ketahui ada CCTV dari segala sudut dan hanya disekat seada-adanya, disekat dengan banner, disekat dengan gantungan baju, di mana teman-teman sampaikan ke saya ketika dilakukan itu tidak hanya mereka sendiri, kadang ada yang digabung dengan kontestan yang lain. Kadang pada waktu mereka dilakukan pemeriksaan, lalu lalang orang di luar masih kelihatan, orang di dalam juga bisa keluar masuk semaunya gitu. Nah, dari hal-hal ini mereka tuh awalnya cukup mencerna sebenarnya apakah ini perlu dilakukan. Pada saat itu juga mereka ada yang menangis, ada yang kena mental, ada yang menolak, tetapi seolah-olah ini adalah hal yang harus dilakukan karena ada bahasa di internasional kalian akan lebih parah lagi, kalian akan ditelanjangi di depan banyak orang gitu. Sehingga hal-hal ini ada relasi kuasa di antara panitia yang melaksanakan dengan para kontestan. Terjadilah body checking, di mana pada saat body checking ini ada orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kita bisa bayangkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana orang-orang terdekatnya membayangkan mereka dilakukan pemeriksaan, disuruh melepaskan busana di hadapan orang yang berbeda jenis. Kemudian akhirnya mereka melaporkan kepada PD ya, tingkat cerita berupaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak pernah ada concern dalam hal body checking. Nah, kemudian ini terus bergulir, ramailah di media sosial, sempat diminta klarifikasi dari Mbak Sally, dari Mbak Rizky, kenapa sih body checking seperti ini harus dilakukan? Kalaupun ada hal-hal yang common dilakukan tidak seperti ini gitu. Tentu ini cukup merusak sistem dan ini mengecewakan ya, bahwa ajang kompetisi kecantikan dengan harapan menaikkan value perempuan di Indonesia ini justru menjadikan mereka seperti objek ya, karena ada perilaku-perilaku yang semestinya tidak perlu mereka lakukan. Tujuannya apa? Motifnya apa? Sehingga ini di dalam proses laporan kami tadi, kami sudah melaporkan PT Capella ya, Swastika Karya yang menaungi Miss Universe Indonesia MUID ke kepolisian. Ada beberapa orang yang sudah kami laporkan dan kami berharap nanti dari pihak Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas, memberikan keadilan kepada seluruh kontestan yang dirugikan dalam peristiwa tersebut dan menjadi lebih terang yang melakukan perbuatan harus dihukum. Jadi dari beberapa pasal yang tadi sudah disampaikan, ada pasal-pasal yang memberatkan, yaitu terkait pasal
14 dan 15. Ada pasal 5 dan 6 juga, semuanya di ranah undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Kenapa ada pemberatan? Karena mereka diperlakukan ketika ada relasi kuasa, ketika mereka merasa terintimidasi gitu. Nah, kemudian bergulir isu semakin dalam ya. Ditambah lagi mungkin di sini ada Mas Rio, ada Mas Alwin ya, Elwan, dan mereka ini sebenarnya tadinya adalah bagian daripada orang-orang yang berada di Miss Universe Indonesia. Nah, dalam 2 hari kita lihat ada 4 orang, ada 4 orang yang mundur gitu, yang kemudian kita terus mendapatkan laporan seolah-olah mereka berdua ini adalah dalang ya, bahwa mereka lah yang melakukan perbuatan itu, karena seperti yang kita ketahui Mas Rio ini di bagian motret gitu ya. Apakah Mas Rio yang memotret? Nah, mungkin ini yang harus kita luruskan juga ya, bahwa semua berita-berita yang simpang siur terkait keluarnya mereka itu kami rasa itu tidak ada kebenarannya ya, bahwa tidak ada hubungannya, karena kami sudah mendapat laporan hampir lebih dari 10 korban ya, bahwa siapa saja yang berada di ruangan itu, siapa saja yang ikut menyaksikan, siapa yang merekam, siapa yang bolak-balik. Saya rasa dari seluruh keterangan nanti bisa disampaikan oleh Rati juga Jelita, tidak ada mereka berdua gitu. Sehingga kami tidak juga ingin problema yang terjadi saat ini merugikan mereka yang selama ini kita dapat cerita dari adik-adik juga punya dedikasi yang tinggi ya dalam proses Miss Universe ini, sehingga kami ingin meluruskan hal tersebut. Nah, mungkin dalam hal ini silakan teman-teman bertanya, nanti Jelita sama Rati juga bisa menyampaikan sesuatu. Total berapa orang yang dilaporkan Pak tadi untuk orangnya, dan mungkin bisa disebut inisialnya? Ya, hari ini tuh kita masih dalam proses pelaporan ya. Kita melaporkan 3 orang. Untuk inisial mungkin belum bisa kita sampaikan, karena begitu inisialnya kita sebutkan teman-teman langsung tahu tuh. Jadi nanti tunggu dulu, kita hargai proses hukum ini. Mudah-mudahan kita berharap, kita doakan pihak kepolisian cepat bekerja, sehingga ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai pihak-pihak ini menghilangkan barang bukti, membuat playing victim dan lain sebagainya yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan mereka juga merasa bahwa yang mereka lakukan ini merugikan banyak pihak loh, banyak orang tua gitu. Kita aja ibaratnya ya, adik-adik ini ganti baju di depan ayahnya sendiri aja malu, ini disuruh ganti baju, buka baju di hadapan laki-laki lain, itu kan kayaknya menyakitkan bagi orang tua gitu. Mas Rio, sedikit Mas Rio. Ini kan yang dipermasalahkan terkait sesi pemotretan ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ informasi yang saya terima sedikit dari PC sendiri bahwa Mas Rio juga memvideokan, itu seperti apa ya? Oke, saya klarifikasi sedikit di sini bahwa saya itu tidak terlibat dalam pemotretan telanjang yang dilakukan oleh tim Miss Universe Indonesia. Saya dan Elwan pada saat kejadian itu tidak ada di lokasi. Kita berada di hotel yang sama, tapi saya sedang ada di kamar dan Elwan juga tidak ada di bilik tersebut gitu. Nah, kebetulan ada komplain dari anak-anak yang dilaporkan ke pihak Provincial Director. Kita sebagai penyambung lidah, kita membantu untuk menyampaikan bahwa ada komplainan dari pihak Provincial Director bahwa anak-anak ini menjadi korban foto-foto bugil gitu. Jadi saya turun, Elwan pun juga langsung menghampiri tim MUID yang melakukan itu. Kita menegurnya dan waktu itu langsung maunya dihapus. Kita mau hapus gitu tujuannya. Nah, kemudian anak-anak juga dipanggil berkumpul untuk melihat proses penghapusan itu. Jadi kalau misalkan dari pihak PC memfitnah saya, mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini, itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu benar adanya gitu. Saya tidak melakukan adegan foto-foto itu. Jadi kayaknya seperti ada misleading berita. Mentang-mentang saya seorang fotografer, dikira saya yang foto bugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan. Dan yang paling marah saat itu adalah kita berdua. Aku dan Elwan itu sangat marah karena sebetulnya tidak ada agenda seperti ini, tidak ada penjadwalan body checking, dan sampai
harus menelanjangi para peserta ini di depan 5 orang. Mungkin kalau misalkan mau dengar pengalaman langsung, ada 2 korbannya di sini yang mungkin mereka bersedia untuk diinterview. Silakan deh. Untuk mempertegas saja, apakah topless atau full nude? Oke, diceritain aja satu-satu. Dari Rati dulu mungkin atau JJ. Seperti yang dikatakan tadi, pertama tuh kita disuruh untuk fitting dan tidak ada agenda untuk melakukan body checking. Makanya saya sebagai salah satu finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget. Agak kenceng suaranya. Kencang Kak, maaf suaranya agak kencang. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba bugil. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area privat. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian bokong. Dan di situ saya bukannya